Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dosen terhormat Bapak Sunarto selaku dosen pembimbing mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Perkenalkan, saya Tommy, semester 3 Manajemen 07 kelas malam. Di sini saya ingin membacakan ringkasan materi manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau yang disingkat MSDM adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisiensi dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. Menurut Mondi, tahun 2008, manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah pemanfaatan sejumlah individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Konsekuensinya, para manajer di setiap tingkat harus melibatkan diri mereka dengan manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia juga mencangkup desain atau implementasi sistem perencanaan, penyusunan karyawan dan pengembangan karyawan, pengolahan karir, evaluasi kinerja, kompensasi karyawan, dan hubungan ketenagakerjaan yang baik. Manajemen sumber daya manusia melibatkan semua keputusan praktek manajemen yang mempengaruhi secara langsung sumber daya manusianya. Manajemen sumber daya manusia diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sumber daya manusia dalam organisasi. Tujuannya adalah memberikan kepada organisasi atau satuan kerja yang efektif untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Studi tenaga manajemen personalia akan menunjukkan bagaimana seharusnya perusahaan mendapatkan pengembangan, menggunakan, mengevaluasi, dan memelihara karyawan dan jumlah, kualitas, dan tipe kualitas yang tepat. Tujuan-tujuan manajemen sumber daya manusia. Tujuan-tujuan dari sumber daya manusia terdiri dari 4, yaitu 1. Tujuan organisasi. Ditunjukkan dapat mengenali keberadaan manajemen sumber daya manusia dalam memberikan kontribusi pada pencapaian aktivitas organisasi. 2. Tujuan fungsional. Ditunjuk untuk mempertahankan kontribusi departemen pada tingkat yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Yang ketiga, tujuan sosial. Ditunjukkan untuk secara etis dan sosial merespon terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat melalui tindakan meminimasi dampak negatif terhadap organisasi. 4. Tujuan personal. Ditunjukkan untuk membantu karyawan dalam pencapaian tujuan, minimal tujuan-tujuan yang dapat mempertinggi kontribusi individual terhadap organisasi. Tujuan personal karyawan harus dipertimbangkan jika perkaryawan harus dipertahankan, dipensiunkan, atau dimotivasi. Jika tujuan personal tidak dipertimbangkan, kinerja dan kepuasan karyawan dapat menurun dan karyawan dapat meninggalkan organisasi. Manajemen sumber daya manusia memiliki peran, fungsi, tujuan, dan tugas dan tanggung jawab. 1. Melakukan persiapan dan seleksi tenaga kerja. A. Persiapan. Dalam proses persiapan dilakukan perencanaan kebutuhan atau sumber daya manusia dengan menentukan berbagai pekerjaan yang mungkin timbul. Yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pikiran atau forecast akan dipekerjakan yang lowongan jumlahnya dan waktu lain sebanyaknya. Yang B. Rekrutmen atau tenaga kerja. Rekrutmen atau adalah suatu proses untuk mencari calon atau kandidat pegawai, karyawan, buruh, manajer, atau tenaga kerja baru untuk memenuhi kebutuhan sumber daya organisasi atau perusahaan.
Selanjutnya, seleksi tenaga kerja. Seleksi tenaga kerja adalah suatu proses menemukan tenaga kerja yang dapat dan tepat dari sekian banyak kandidat atau calon yang ada. Selanjutnya, pengembangan dan evaluasi karyawan. Tenaga kerja yang bekerja pada organisasi atau perusahaan harus menguasai pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya, memberikan kompensasi atau proteksi pada pegawai. Kompensasi adalah imbalan atau kontribusi kerja pegawai secara teratur dan organisasi atau perusahaan. Kompensasi yang tepat sangat penting dan disesuaikan oleh kondisi para tenaga kerja yang ada pada lingkungan eksternal. Tidak hanya perusahaan besar saja yang mempunyai manajemen strategis, tetapi perusahaan kecil pun sebaliknya dikelola dengan menggunakan manajemen strategis. Dan manajemen strategis merupakan sekumpulan keputusan dan tindakan yang dirancang oleh mencapai sasaran. Perusahaan dengan memiliki manajemen strategis melibatkan pengembalian keputusan berjangka panjang dan rumit secara bertoleransi masa depan dan membutuhkan sumber daya yang besar. Dari partisipasi manajemen puncak, manajemen strategis merupakan proses dan partisipasi manajemen puncak. Manajemen strategis merupakan proses 3 tingkatan, yaitu melibatkan para perencana di tingkat perusahaan, unit bisnis, dan fungsional, serta para perencanaan pendukung lainnya. Sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.